seorang raja yang terkenal dengan ide-ide aneh dan tantangan tak masuk akal yang suka ia berikan kepada rakyatnya. Raja ini sangat suka menguji kecerdikan dan kelicikan para bawahannya, dan tak ada yang lebih sering menjadi sasaran keusilan sang raja selain Abu Nawas, si cerdik nan jenaka. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang pintar, jenaka, dan penuh akal. Banyak tantangan dari raja yang sudah berhasil ia lalui dengan kelicikan dan kepintarannya. Namun, raja belum puas. Ia selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas menyerah. Suatu hari, sang raja mendapatkan ide yang menurutnya sangat mustahil untuk dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Pagi itu, ketika matahari baru saja mulai menebar sinarnya, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru raja dengan nada bersemangat. "Aku punya tugas untukmu kali ini. Tugas ini sangat sederhana, tapi aku yakin kau tidak akan bisa melakukannya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan dari raja, hanya tersenyum tipis. "Apa tugas itu, Baginda?" Raja tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang berkilau. "Kau harus memancing ikan, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau memancing ikan di padang pasir. Dan bukan sembarang ikan. Aku ingin ikan yang besar." Ruangan itu seketika hening. Para menteri dan pengawal yang hadir menahan tawa mereka, menunggu bagaimana reaksi Abu Nawas. Tentu saja memancing ikan di padang pasir adalah hal yang mustahil. Tak ada air, apalagi ikan. Namun, Abu Nawas hanya mengangguk dengan tenang. "Baik, Baginda. Aku akan memancing ikan di padang pasir dan membawakan ikan besar untuk Anda." Raja terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang begitu percaya diri. "Kau benar-benar yakin bisa melakukannya?" "Tentu saja, Baginda. Saya hanya butuh sedikit persiapan," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja semakin penasaran. Ia ingin melihat sampai sejauh mana kelicikan Abu Nawas bekerja. "Baiklah, kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum lebar, sementara para menteri dan pengawal mulai bertaruh tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Abu Nawas memulai persiapannya. Ia pergi ke pasar dan membeli alat pancing, ember besar, serta beberapa bahan aneh yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Namun, Abu Nawas tetap merahasiakan rencananya. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas berangkat ke padang pasir yang luas dan gersang. Ia memilih sebuah tempat yang benar-benar tandus, tanpa ada tanda-tanda kehidupan air sedikitpun. Di sana, ia mulai memancing dengan serius. Abu Nawas melempar kailnya ke pasir, seolah-olah pasir itu adalah air. Ia duduk dengan sabar, menunggu seolah-olah benar-benar ada ikan yang akan menggigit umpannya. Setiap orang yang lewat hanya bisa menggelengkan kepala, mengira Abu Nawas sudah gila karena mencoba memancing di tengah padang pasir. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Setiap beberapa jam, ia akan menarik kailnya dengan ekspresi kecewa, lalu melemparkannya kembali. Ini ia lakukan berulang kali sepanjang hari. Pada hari ketiga, tepat sebelum waktu yang ditentukan oleh Raja habis, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa ember besar yang ditutup rapat. Para pengawal dan menteri berkumpul, penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "saya telah memancing di padang pasir seperti yang Anda perintahkan, dan saya membawa ikan besar untuk Anda." Raja tertawa terbahak-bahak. "Benarkah? Mari kita lihat ikanmu itu." Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka tutup embernya. Semua orang terperangah ketika melihat seekor ikan besar muncul dari dalam ember. Ikan itu masih segar dan mengkilap seolah-olah baru saja ditangkap dari sungai. Raja terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. "Bagaimana mungkin kau mendapatkan ikan ini dari padang pasir?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, saya memang memancing di padang pasir seperti yang Anda perintahkan. Tapi saya tidak pernah Anda larang untuk membawa air sendiri, bukan? Jadi,
Saya membawa air dari rumah dan membuat kolam kecil di padang pasir. Dari situlah saya memancing ikan ini." Raja terdiam, mencoba menahan tawa dan kekesalan dalam waktu yang bersamaan. Ia tahu ia telah dikalahkan lagi oleh kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja akhirnya. "Kali ini kau menang lagi. Tapi tunggulah, aku akan menemukan tantangan lain yang benar-benar membuatmu menyerah." Abu Nawas hanya tertawa dan membungkuk hormat. "Saya menunggu tantangan berikutnya, Baginda." Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangan mustahil dari sang raja dengan kecerdikan dan kelicikannya yang luar biasa. Cerita ini menjadi bahan tertawaan dan kekaguman di seluruh kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi juga mengajarkan bahwa dengan akal dan kreativitas, bahkan tantangan paling konyol sekalipun bisa diatasi. Namun, raja tidak pernah menyerah. Ia terus memikirkan tantangan-tantangan baru untuk menguji Abu Nawas. Dan rakyat pun menunggu dengan penuh antusias, karena setiap tantangan baru dari raja berarti akan ada kisah lucu dan menghibur dari Abu Nawas yang penuh kelicikan. Demikianlah, kisah Abu Nawas memancing ikan di padang pasir menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan bahwa kecerdikan dan humor adalah senjata ampuh untuk menghadapi segala tantangan hidup, seaneh dan sesulit apapun itu. Di sebuah kerajaan yang megah dan penuh kemewahan, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan tingkah laku aneh dan tantangan tak masuk akal yang suka ia berikan kepada rakyatnya. Raja ini sangat suka menguji kecerdikan para bawahannya, dan tak ada yang lebih sering menjadi sasaran keusilan sang raja selain Abu Nawas, si cerdik nan jenaka. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang pintar, jenaka, dan penuh akal. Banyak tantangan dari raja yang sudah berhasil ia lalui dengan kelicikan dan kepintarannya. Namun, raja belum puas. Ia selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas menyerah. Suatu hari, sang raja mendapatkan ide yang menurutnya sangat mustahil untuk dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Pagi itu, ketika matahari baru saja mulai menebar sinarnya, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru raja dengan nada bersemangat. "Kali ini aku punya teka-teki untukmu. Teka-teki ini sangat sederhana, tapi aku yakin kau tidak akan bisa menyelesaikannya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan dari raja, hanya tersenyum tipis. "Apa teka-teki itu, Baginda?" Raja tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang berkilau. "Aku ingin kau membuat kerajaanku ini menjadi kerajaan berlian dalam waktu 3 hari. Aku ingin semua orang melihat kerajaan ini dan mengira bahwa seluruh bangunan, jalan, bahkan pohonnya terbuat dari berlian murni." Ruangan itu seketika hening. Para menteri dan pengawal yang hadir menahan tawa mereka, menunggu bagaimana reaksi Abu Nawas. Membuat kerajaan menjadi berlian? Itu benar-benar mustahil. Namun, Abu Nawas hanya mengangguk dengan tenang. "Baik, Baginda. Saya akan membuat kerajaan Anda menjadi kerajaan berlian dalam waktu 3 hari. Raja terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang begitu percaya diri. "Kau benar-benar yakin bisa melakukannya?" "Tentu saja, Baginda. Saya hanya butuh sedikit persiapan," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja semakin penasaran. Ia ingin melihat sampai sejauh mana kelicikan Abu Nawas bekerja. "Baiklah, kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum lebar, sementara para menteri dan pengawal mulai bertaruh tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Abu Nawas memulai persiapannya. Ia pergi ke pasar dan membeli berbagai bahan aneh yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Ia membeli cermin besar, kain berkilau, dan bahan kimia aneh yang tidak diketahui fungsinya.
Namun, Abu Nawas tetap merahasiakan rencananya. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas mulai bekerja di sekitar kerajaan. Ia meminta izin kepada para penjaga untuk memasang cermin besar di berbagai sudut istana dan jalan-jalan utama. Cermin-cermin itu dipasang dengan sudut tertentu sehingga memantulkan cahaya matahari secara spektakuler. Kemudian, Abu Nawas menutupi beberapa bangunan dengan kain berkilau yang memantulkan cahaya, menciptakan ilusi bahwa bangunan tersebut terbuat dari berlian. Ia juga menggunakan bahan kimia untuk membuat air di kolam dan sungai kecil di sekitar istana berkilau seperti kristal. Pada hari ketiga, tepat sebelum waktu yang ditentukan oleh Raja habis, Abu Nawas memanggil Raja dan para menterinya untuk keluar dari istana dan melihat hasil kerjanya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "saya telah menyelesaikan tugas Anda. Silakan lihat sendiri. Kerajaan Anda kini telah menjadi kerajaan berlian." Raja, dengan rasa penasaran yang besar, berjalan keluar istana bersama para menterinya. Begitu mereka melangkah keluar, mata mereka langsung terpana. Seluruh kerajaan tampak berkilauan seperti berlian murni. Cermin-cermin besar memantulkan cahaya matahari dengan cara yang luar biasa, membuat seluruh bangunan dan jalan tampak seperti terbuat dari berlian. Para menteri dan pengawal tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka melihat sekeliling dengan takjub, sementara Raja hanya berdiri terdiam, mencoba memahami apa yang terjadi. "Bagaimana kau melakukannya, Abu Nawas?" tanya Raja akhirnya. Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, Anda meminta saya membuat kerajaan ini menjadi terlihat seperti kerajaan berlian, bukan? Saya hanya menggunakan pantulan cahaya dan beberapa trik sederhana untuk menciptakan ilusi ini. Bukankah hasilnya sesuai dengan keinginan Anda?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Aku tidak bisa memarahimu karena kau benar-benar membuat kerajaan ini terlihat seperti berlian." Para menteri dan pengawal ikut tertawa, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, ia berhasil mengatasi tantangan mustahil dari sang raja dengan kepintaran dan kreativitasnya. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja akhirnya. "Kali ini kau menang lagi. Tapi tunggulah. Aku akan menemukan teka-teki lain yang benar-benar membuatmu menyerah." Abu Nawas hanya tertawa dan membungkuk hormat. "Saya menunggu teka-teki berikutnya, Baginda." Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangan mustahil dari sang raja dengan kecerdikan dan kelicikannya yang luar biasa. Cerita ini menjadi bahan tertawaan dan kekaguman di seluruh kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi juga mengajarkan bahwa dengan akal dan kreativitas, bahkan teka-teki paling konyol sekalipun bisa diatasi. Namun, Raja tidak pernah menyerah. Ia terus memikirkan teka-teki dan tantangan baru untuk menguji Abu Nawas. Dan rakyat pun menunggu dengan penuh antusias. Karena setiap teka-teki baru dari Raja berarti akan ada kisah lucu dan menghibur dari Abu Nawas yang penuh kelicikan. Demikianlah, kisah Abu Nawas membuat kerajaan menjadi berlian menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan bahwa kecerdikan dan humor adalah senjata ampuh untuk menghadapi segala tantangan hidup, seaneh dan sesulit apapun itu.